Halo, selamat malam teman-teman koi lover dan sobat koi lover pecinta ikan koi dan kolam dimanapun berada. Mungkin kali ini saya udah lama bikin vlog yang tidak temanya untuk project ataupun pekerjaan dari Blaze Group, tapi kita sekali lagi pengen bahas ikan ya. Nah ini kayak ginilah teman-teman semua, saya kalau pas di Semarang dan santai nikmatin di kolam yang tidak terlalu besar ini, kapasitas cuma 12 kubik, dan kolam ini cukup ramai viral ya, karena waktu saya buat ini sempat beberapa customer saya juga pada heran kenapa cuman kedalaman airnya 60 cm, karena memang waktu gali di bawah 60 cm ini saya jelaskan sedikit, di bawah ini ada sati tank dan pemipaan dari rumah ini yang saya males mindahnya lah. Sebetulnya kalau mindah bisa sih, tapi udahlah males lah, sekalian saya pengen buktiin dengan edukasi bahwa kolam yang pendek pun ini meskipun untuk ngegrut ikan kurang maksimal, tapi kalau kita menata dengan bagus, kita pilih bahan ikannya yang bagus, bisa enak dilihat kok, bisa eye catching juga kok. Nah ini saat ini nih kalau nggak salah isinya tinggal 12 atau tinggal 13 Val, jadi agak sepi ya. Jadi ya waktu itu ramai karena beberapa sudah diambil customer, dan ini dari kolam ini pun ada sekitar 4 ekor yang saya waktu bahas di vlog sebelumnya yang diambil oleh customer baru di Tangerang, nantinya untuk kolam baru yang sedang kita bangun juga. Nah teman-teman, semua ikan di sini ini jantan, ini catatan pentingnya ya. Nah kalau teman-teman lihat, Pak kok bodinya bisa tebel-tebel, kok bisa bulky-bulky. Nah karena memang saya dari awal sudah memilih bahan yang memang secara bodi dan anatomi ini meskipun ikan jantan, tapi yang bodinya nggak kalah atau nggak ketinggalan jauh sama female. Nah, kenapa kok saya suka ikan jantan? Karena nggak ngurusin gendong telur, nggak ngurusin perut pot belly, apalagi amit-amit sampai buang telur di kolam. Itu ikan jantan ini sangat aman. Ini nggak berasa loh Pak, kolam ini udah 2,5 tahun nih. Iya, ya kan? Nggak berasa udah 2,5 tahun. Tidak pernah satu kali pun ada ikan yang buang telur di sini ya, karena memang ikannya jantan semua. Ya, dan kadang ikan female, belum lama bulan kemarin juga ada customer di Jakarta sharing ke saya. Ikannya udah gede banget Val, hampir 80 cm, usianya udah 5 tahun lebih. Kohaku, dulu ambil dari Blaze juga. Tiba-tiba pagi-pagi mati. Setelah mati, beliau penasaran, disobek perutnya, telurnya banyak sekali Val. Jadi itu kemungkinan besar penyebabnya kematiannya menurut saya ya, tapi sekali lagi saya juga bukan dokter. Mungkin ada dokter yang lebih berpengalaman, kemungkinan karena itu telur yang tidak bisa keluar. Gitu, perutnya sampai gede sekali. Nah, saya tanda-tandanya sih sebetulnya kalau mau diperhatiin ya, ikan yang seperti itu biasanya agak bengong. Diem, bisa diemnya bisa di permukaan, bisa di dasar atau sinking, tapi intinya pastilah ada kriterianya. Dan biasanya memang saya tuh sering ngasih tahu customer kalau saya visit ada kolam lama dan ikannya jumbo-jumbo, waktu dikasih makan, nih contoh ya, kita kasih contoh aja Val. Nih contoh ya, kasih makan. Nah teman-teman lihat, kalau ikan kita nih responnya cepet sekali, makanya naik langsung. Ya, mau dia makannya naik ke atas terus atau hit and run. Nah ya. Tuh, biasa tuh ikan jantan tuh kadang jeleknya begitu. Pecicilan ya, tapi intinya untuk saya tetap suka ikan jantan. Nah, sekali lagi kita bahas kalau respon makannya nih cepet set, itu ikan sehat. Tapi kalau makannya malas-malesan atau slow atau bahkan yang paling parah tidak mau makan, itu pasti ada sesuatu yang sedang tidak normal. Seperti itu. Nah, atap ini juga kamu lihat ke sini, ini kita setting ini bisa dengan ditutup atau dibuka, ada remote-nya. Makanya kalau waktu musim hujan seperti ini saya tutup terus. Nanti kalau pas panas atau pagi atau siang saya buka. Ini. Wah, baterainya habis kayaknya ya. Mungkin di video yang lama juga udah pernah kita bahas ya. Jadi ini sliding, bisa buka atau tutup sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman, saya cuma mau ngomong, sebetulnya ada beberapa customer baru kita yang kolamnya sedang kita buat nanya, Pak, sebetulnya itu kapasitas ikan dengan kapasitas kolam tuh ngitungnya gimana? Nah, saya sedikit ambil yang dari senior-senior saya belajarin ke saya juga, sebetulnya 1 kubik atau 1 tonase itu idealnya untuk 1 ekor ikan. Tapi kalau ngikutin teori ini, contohnya nih, ini 12 kubik, ikannya cuma 12, masih agak sepi. Biasanya kalau saran saya memang ikannya nggak terlalu besar-besar ya, dalam artian ikan medium lah, 40 sampai 50 BU, itu 1 ton isi 2 ekor ikan itu masih oke. Nah kalau ikannya yang jumbo sekali Pak, 60, 70, 80, ya itu tetap 1 ton 1 ekor ikan. Idealnya seperti itu. Nah
Saya memang tidak terlalu suka ikan yang gede, teman-teman. Sekali lagi, kalau ikan gede itu kalau dikasih makan sudah rasanya udah kayak nggak niat, kayak responnya kayak lambat. Udah begitu kalau kolam saya kecil seperti ini, ikannya 80 cm, 80 cm lebih juga malah penuh gitu kan. Ini ukuran antara 45, yang paling kecil 45 BU, Tanjok Kohaku yang baru masuk itu. Yang paling gede kayaknya 55 BU, beberapa yang 60 BU sudah langsung saya pindah ke kolam yang angka 8 jumbo. Nah, maka saya sebetulnya ada satu kolam yang isinya ikan 60 sampai 70 up, tapi saya kurang suka, makanya saya taruh di fasilitas blast yang tanggul. Saya lebih suka yang ikan-ikan medium seperti ini. Nah, selain bahas kapasitas, saya kepengen bahas juga nih. Noval dan teman-teman coba shoot ke kolamnya lebih lama, Val. Ada yang kurang nih jenisnya di sini, dan itu dua ikan wajib sebetulnya ada di kolam. Apa, Val? Kamu yang juga sudah sering ikut saya ngevlog, kira-kira jenis apa, Val, yang nggak ada nih? Oke, Siro ya, tapi Siro itu sebetulnya tidak terlalu dominan. Nah, apa yang nggak ada nih, jenis apa nih? Soa. Nah, soa itu padahal salah satu ikan favorit saya ya. Saya suka koi itu dari belajar soa, makanya kalau teman-teman perhatiin logonya Blaze Koi itu ikan soa ya. Soa yang patternnya spesial itu ikan yang pernah dapat prestasi apa saya lupa lah di Jepang ya. Yang kedua apa, Val? Yang nggak ada, Val? Yang kedua Apa ayo? Saudaranya soa, deket. Sangke. Nah teman-teman, jadi sekali lagi prioritas itu sebetulnya untuk di sebuah kolam koi jenis 3 ini wajib ada: Kohaku, Sanke, dan soa. Dan Gosanke. Ya, Gosanke. Nah, 3 jenis ikan ini memang ada di kelas paling atas di grade koi. Makanya kalau di Shio pun 3 jenis ini masuk grade A atau kelas A. Nah, Kohakunya di sini ada 3, udah cukup lah. Ya, sebetulnya tadinya ada 5, yang 2 udah laku. Nah, Sanke sebetulnya ada 1, udah laku juga. Soanya ada 2, udah laku juga. Ya, nanti saya akan pilih-pilih dari kolam-kolam blast yang di fasilitas. Yang pasti harus masuk kriterianya: pertama jantan, kedua bodinya bulky, tebel berpunuk, dan harus dilihat mata yang enak. Saya nggak terlalu apa ya, sekali lagi ya teman-teman ya, jangan nanti semua kata-kata saya ini terus kemudian diadu atau disalahartikan ya. Saya nggak terlalu peduli ikan ini bisa untuk show atau enggak, tapi yang paling penting di mata saya dan saya nikmatin itu harus enak. Harga cocok di kantong, udah sederhana seperti itu. Nah, makanya yang di sini piala tinggal 1. Ini kayaknya tinggal pialanya Hyutsuri yang 1 ini ya. Pernah basin size nih, yang ini di shoot, Pak. Tuh, merahnya nyala sekali ya. Meskipun ini dengan lampu mayin, tapi kalau nggak ada lampu mayin pun, teman-teman lihat skin quality-nya, warna merah suminya, itu letak proporsional sumi dan letaknya itu enak lah. Saya pernah bahas beberapa jenis ikan koi ya, cara menilainya. Jadi saat ini itu jenisnya cuman ada Kohaku, ya, kemudian ikan polanya ada juga apa namanya Hyutsuri, ya, ada Ochiba, ada Tanjok Kohaku, dan yang lainnya satu warna. Satu warnanya ada Red Karashi, ada Platinum, ada Chagoy Ginrin, dan yang uniknya Akamatsuba nih. Ya, merah sekali, tapi dia ada kayak hikari, ada fukurinya hitam-hitam, sama ini satu-satunya lokal di kolam ini nih. Ini ya ikan tolak bala, Karasu Goi atau hitam polos. Kalau ayam tuh ayam cemani teman-teman ya, untuk variasi aja sih, itu nggak apa namanya, nggak wajib ya. Tapi saya jarang sekali ngelihat Karasu Goi yang bodinya tebal seperti ini dan jantan. Ini waktu kita ambilnya waktu kita main ke kawan kita HFF. Pak Agus, thank you ya. Tuh, ya, yang satu Benny Kumon Ryu-nya udah laku, yang ini masih, dan ini memang ya saya nikmatin di sini, suka sekali. Hitam-hitam, coba Pak, di shoot Pak. Tuh, ya kayak kalau ayam tuh cemani ya, hitam semua ya. Tuh, sampai bawah nih hitam semua. Ya, dan bodinya juga meskipun jantan, teman-teman bisa lihat ya. Ini sekarang kayaknya udah nambah gede nih, 50 BU udah masuk nih kayaknya. Tadinya saya waktu beli sekitar 40 BU-an ya. Ini sekarang 50 BU mungkin lebih. Nah teman-teman ya, saya juga kasih makannya santai seperti tadi teman-teman dan Noval. Sehari cuma 2-3 kali, karena ini ada penutupnya indoor. Jadi saya berani kasih makannya agak lebih sering. Ini bisa 3-4 kali. Nah teman-teman lihat, makan santai seperti ini juga nggak terlalu ngebus. Tapi kalau memang bahan ikan dan pilihan seleksi secara anatomi dan kualitasnya bagus, enak dilihat gitu teman-teman. Dan sekali lagi ya, mohon maaf, jangan berharap ikan di bawah 5 juta bisa seperti ini ya, sulit sekali gitu loh. Memang ya ada harga ada rupa lah teman-teman ya. Dan Blaze ini sebetulnya bukan termasuk dealer premium atau ikan koi premium. Saya bisa dibilang ikannya cukup-cukupan aja lah, sedang-sedang aja. Yang penting yang tadi untuk di kolam dinikmatin enak, untuk di keeping jangka panjang juga nggak malu-maluin.
Kemudian kalau ada apa ya temen nongkrong, kita pun nongkrong di sini juga nyaman, ngelihat kok ikannya juga apa ya asik dilihat ya, itu aja sih kriterianya. Nggak terlalu mikirin harus show, harus champion, harus apa. Tapi kalau ada customer yang mau seperti itu, saya akan bawa ke dealer-dealer atau senior saya yang memang saya udah deket, seperti contohnya yang di customer Jakarta. Kita main ke Samurai, pilih ikan langsung, iya. Waduh, kalau udah dari Samurai pulang lihat ikannya di blast jelek semua. Gitu. Di sana nyari ikan jelek susah teman-teman ya. Itu salah satu senior dan guru saya. Banyak belajar dari beliau saya. Tapi sekali lagi, memang karakternya blast hanya di dealer yang kualitasnya medium. Tapi kita memang lebih fokus di pond builder dan pembuatan-pembuatan project-project yang selama ini kita upload. Nah teman-teman, semoga melalui video tadi teman-teman bisa dapat manfaat. Kalau yang kolamnya dangkal, jangan nggak pede. Tapi pilih ikannya, kualitas ikannya yang bagus, keepingnya yang bagus, spek medianya juga kalau bisa jangan yang ecek-ecek. Itu yang pertama. Yang kedua, ikan jangan terlalu padat teman-teman. Saya nggak tahu ya kalau ada penghobi koi yang suka banget. Kalau pas dikasih makan tuh kayak sampai kayak tawuran. Cucuk-cucuk kayak ngasih makan bandeng atau ngasih makan ikan lele. Saya nggak tahu. Terus ini nikmatinya gimana ya? Ini aja 12 ekor, 12 kubik. Artinya hampir 1 ekor untuk 1 kubik. Menurut saya aja udah agak-agak rame gitu loh. Apalagi yang sampai penuh sekali, sampai ngejubel ya, saya nggak tahu lah ya. Nah itu ikan jangan terlalu padat, tapi pilih kualitas yang bagus. Yang ketiga, kasih makan juga secukupnya, seperlunya, jaga kualitas air supaya umurnya jangka panjang. Mau ikan Anda cepat bulky, cepat jumbo, tapi kalau umurnya pendek, terus malah sakit, malah masalah, buat apa juga, seperti itu. Nah mungkin teman-teman, semoga video edukasi ini bisa memberikan inspirasi, memberikan edukasi dan pembelajaran terutama buat teman-teman penghobi yang baru. Dan sekali lagi nanti jangan setelah ini mohon maaf ya konsultasi mengenai ikan lah, mengenai apa, kita nggak bisa melayani itu. Tapi kalau yang tertarik untuk pembuatan kolam koi, desain-desain kita, pembuatan project-project, baik itu kolam renang, mega tank, landscape, aviary dan segala macam, teman-teman jangan sungkan bisa langsung hubungin kontak di bawah ini. Ya ini sudah masuk musim hujan, novel, teman-teman semua juga harus jaga kondisi. Harus jaga kondisi fisik karena ini cuaca sedang tidak bagus. Kalau hujan-hujan, kalau panas-panasnya setengah mati di Semarang. Ya, yang pasti teman-teman terus dukung channel kami supaya bisa terus berkembang dan menyajikan tontonan-tontonan yang bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe dan see you di video-video berikutnya. Bye bye.